Bab 1550. Alam fana. Sebuah pisau menembus dada, Yakunan segera mundur 1000 kaki. Begitu dia berhenti, noda darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Dan di dadanya, ada luka pisau. Kekuatan yang kuat menghancurkan vitalitas tubuhnya. Yakunan buru-buru menekan kekuatan di tubuhnya. Di kejauhan, Belatimu merentangkan telapak tangannya, pisau terbang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia memandang Yakunan dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan memberimu kesempatan." Saat mengatakan itu, pisau terbang di tangannya terbang tiba-tiba. Di kejauhan, Yakunan menatap pisau terbang itu. Dia tahu kali ini dia pasti akan mati. Karena jika dia memblokir pisau terbang ini, kekuatan di tubuhnya akan langsung menghancurkan semua vitalitasnya. Sudah mau mati. Yakunan perlahan menutup matanya. Dia sedikit enggan untuk mati seperti ini. Karena ini bukan kondisi puncaknya. Dia menolak untuk menerimanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Ada seorang pria berdiri di depannya. Itu adalah Mile. Melihat Mile berdiri di depannya, Yakunan membeku. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba terbang di depannya, dan saat berikutnya, energi ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti air pasang. Mile menatap pisau lempar, "Segera pulihkan diri. Aku akan membantumu melawannya." Setelah mengatakan itu, dia langsung bergegas keluar. Apakah bisa mengalahkan Belatimu ini? Dia tahu betul dirinya tidak bisa mengalahkannya. Namun, dia harus bertarung. Karena begitu Yakunan mati, target Belatimu adalah Mile. Selamatkan Yakunan. Keduanya bergabung, masih ada peluang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusuk. Domain pedang ditambah dengan pedang hidup dan mati. Ini adalah pedang terkuat miliknya sejauh ini. Sebilah pedang menembus. Boom! Di depan Mile, seberkas cahaya pedang hancur. Dia mundur ribuan kaki dalam sekejap, begitu dia berhenti. Krak! Pedang ether di tangannya langsung retak. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya langsung retak menjadi jaring laba-laba, terutama wajahnya, sekilas terlihat sangat menakutkan. Satu pukulan hampir memusnahkan jiwa spiritual. Mile menarik napas dalam-dalam, jalang ini benar-benar sangat menakutkan. Kenapa semua wanita yang dia temui begitu menakutkan? Di kejauhan, Belatimu melirik Mile, pedang ini ternyata pedang fana. Menarik sekali. Jika pedang ini bukan pedang fana, Mile pasti akan mati. Mile menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menoleh, melihat Yakunan tidak jauh. Saat ini, dengan bantuan energi ungu, Yakunan sudah pulih dari luka-lukanya, tetapi masih harus memakan waktu sebentar. Belatimu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sepertinya kalian benar-benar memiliki hubungan yang dalam." Bicara sampai di sini, dia menatap Mile, "Terima pisauku sekali lagi." Saat suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya dan pisau lempar terbang keluar. Begitu pisaunya keluar, seluruh dunia tampak sunyi. Di dunia ini, hanya ada suara robekan dari pisau ini. Melihat pisau ini, pupil mata Mile tiba-tiba menyusut. Tidak bisa dikalahkan. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya. Kabur. Begitu ide ini muncul, tapi langsung ditolak oleh Mile, dan ada kilatan permusuhan di matanya. Kabur apaan? Meskipun mati, harus mati dengan bermartabat. Dia melangkah maju dan menusuk dengan pedang. Pedang ini tetaplah pedang hidup dan mati. Dan begitu pedang ini keluar, dia sudah melupakan hidup dan mati. Hidup adalah pedang ini. Mati juga pedang ini. Saat ini,
Pisau terbang tiba. Boom. Di depan Mile, cahaya pedang dan cahaya pedang tiba-tiba meledak, langit dan bumi terbelah. Belatimu menyipitkan matanya tiba-tiba, karena pedang Mile memblokir pisaunya di kejauhan. Mile memblokir pisau lempar dengan pedang ether yang retak itu. Mile setenang air saat ini, tanpa aura tahu pedang di tubuhnya, tetapi pedang ether di tangannya sedikit gemetar. Belatimu memandang Mile, alam fana. Bukan pedang fana, tapi alam fana. Sebuah tingkatan alam di luar tingkatan alam. Mulai sekarang, tingkatan alam yang diciptakan oleh kitab Taoisme dan lainnya tidak berpengaruh pada Mile. Dia benar-benar melompat keluar dari belenggu tingkatan alam. Saat ini, belatimu tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya. Boom! Mile mundur ribuan kaki dalam sekejap. Saat dia berhenti, Mile menyemburkan beberapa teguk darah, tetapi dia tertawa. Alam fana. Dia benar-benar mencapai alam fana. Di kejauhan, belatimu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu terlihat sangat bahagia." Mile memandang belatimu, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, "Kenapa tidak bahagia?" Belatimu mengerjap, "Aku sudah memasuki alam fana ratusan ribu tahun yang lalu." Mile menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak. Aku bahagia bukan karena ini." Belatimu sedikit penasaran, "Lalu apa yang membuatmu bahagia?" Mile tertawa, "Aku bahagia karena bisa menggunakan benda luar." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Pada saat berikutnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menembak keluar dari tubuhnya. Bukan energi pedangnya sendiri, melainkan energi pedang sisa yang ditinggalkan pria berbaju biru di puluhan ribu tahun lalu. Melihat energi pedang ini, wajah belatimu tiba-tiba berubah. Dia menebas ke depan dengan pisau terbang. Dengan satu tebasan, ruang hampa di depannya musnah sejengkal demi sejengkal, namun tebasannya tidak mampu meluluhlantahkan energi pedang itu. Energi pedang langsung menghancurkan kekuatannya, lalu menebas ke arahnya. Pupil mata belatimu tiba-tiba menyusut. Dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan melayang ke belakang. Pada saat yang sama, pisau lempar di tangannya terbang keluar. Puff! Pisau itu merobek langit, melawan energi pedang itu. Pada saat ini, seberkas energi pedang langsung menebas pisau terbang, dan pisau terbang langsung berhenti. Pada saat ini energi pedang lainnya menebas pisau terbang. Boom! Pisau terbang itu langsung terguncang mundur. Tapi saat ini, belatimu sudah mundur jauh. Dia merentangkan telapak tangannya, pisau terbang muncul di tangannya lagi, dan pada saat ini, pisau terbang di tangannya telah retak. Pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Padatkan!" Saat suara itu jatuh, energi pedang ilusi itu tiba-tiba memadat, kemudian berubah menjadi pedang energi. Sebilah pedang energi yang kokoh. Mile menunjuk ke depan, tebas. Puff! Pedang energi itu langsung menerobos dan pergi. Di kejauhan, belatimu sedikit menyipitkan matanya, jauh di matanya ada jejak kesungguhan. Dia tidak mundur, tetapi maju selangkah, menggenggam pisau lempar dengan kedua tangan dan menebas ke depan, hancurkan langit. Saat pisau jatuh, energi pisau dengan panjang ratusan kaki tiba-tiba muncul di kehampaan udara, lalu jatuh lurus ke bawah. Krak! Pada saat ini, dunia sekitarnya langsung runtuh. Satu pisau hancurkan langit. Seluruh dunia 1000 besar gempar. Energi pisau langsung menebas energi pedang. Dalam sekejap dunia bergetar hebat, dan ruang hampa ratusan ribu mil di sekitarnya langsung berubah menjadi kehampaan. Pada saat ini, suara retakan tiba-tiba terdengar di arena. Energi pisau belatimu langsung terbelah, lalu hancur berkeping-keping.
dan energi pedang langsung masuk, menebas langsung ke arah belatimu. Kilatan permusuhan melintas di mata belatimu. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, tebasan dewa. Saat suara itu jatuh, pisau terbang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Pisau itu seperti cahaya dingin, langit serta bumi berubah warna. Pisau ini menebas energi pedang secara langsung. Boom! Pisau terbang itu meledak langsung, sebuah kekuatan yang kuat terombang-ambing ke arah langit. Kecepatannya sangat cepat, menyebar ke langit berbintang 1 juta mil jauhnya dalam sekejap mata, dan seluruh langit berbintang bergetar. Di bawah, saat pisau terbang hancur, energi pedang melintas pergi, menebas langsung ke arah belatimu. Ekspresi belatimu menjadi ganas, matanya tertutup perlahan, dan di atas kepalanya, sebuah pisau ilusi tiba-tiba muncul. Dengan munculnya pisau ilusi ini, di langit dan bumi, kekuatan sumber energi mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pisau ilusi ini sudah merusak sumber energi alam semesta yang luas ini. Belatimu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan marah, "Persatuan ilahi!" Saat suara itu jatuh, jiwanya tiba-tiba keluar, dan saat berikutnya, jiwanya memegang pisau lempar ilusi dan menebas ke depan. Begitu pisau jatuh, kekuatan sumber energi seluruh dunia 1000 besar menghilang sesaat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan dunia tempat belatimu berada mulai hancur langsung. Dengan satu pukulan, semuanya hilang. Perlu disebutkan, saat Milei mengeluarkan energi pedang itu, dia sudah menggendong Yakunan di punggungnya dan lari. Demi melawan pedang ini, belatimu tidak segan-segan menggunakan pisaunya yang paling mematikan. Sebenarnya, dia biasa tidak menggunakan pisau ini. Karena terlalu mematikan, merusak sumber energi, merusak persatuan langit. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan, karena energi pedang ini terlalu kuat. Dengan tebasan ini, energi pedang akhirnya terpaksa berhenti. Namun saat berikutnya, pupil mata belatimu tiba-tiba menyusut, karena pisau terbang di tangannya mulai musnah sedikit demi sedikit. Masih tidak bisa menghentikannya. Hati belatimu ketakutan, dan segera berkata dengan marah, "Jiwa kembali ke Dewa Tebasan." Setelah suara itu jatuh, jiwanya langsung kembali ke tubuhnya. Begitu jiwanya kembali ke tubuhnya, pisau terbang ilusi tidak jauh menghilang tanpa jejak, dan energi pedang muncul di depannya dalam sekejap. Pada saat kritis ini, dengan tangan sebagai pisau, dia berteriak marah, "Hancur!" Boom! Lengan kanannya meledak langsung, kekuatan yang kuat langsung mengguncangnya sejauh puluhan ribu kaki, dan saat dia berhenti, energi pedang muncul di depannya lagi. Melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyusut, tetapi energi pedang berhenti tiba-tiba saat jaraknya setengah inci dari alisnya, lalu perlahan menghilang. Belatimu perlahan menutup matanya. Di depannya, ada kekuatan misterius, dan itu adalah energi pedang yang baru saja dihancurkan oleh kekuatan misterius ini. Lambat laun, kekuatan misterius itu mulai menghilang. Belatimu membuka matanya. Dia melihat ke kejauhan, selain niat membunuh di matanya, ada juga jejak kehikmatan dan ketakutan. Dia tahu gumpalan energi pedang ini bukan milik Milei, tetapi karena bukan milik Milei, lalu milik siapa? Setelah beberapa saat, dia melihat ke bawah ke bahu kanannya, pada saat ini, lengan kanannya hilang. Belatimu perlahan menutup matanya, tidak tahu sedang berpikir apa. Di sisi lain, Milei berlari dengan Yakunan sepanjang jalan. Saat melarikan diri, dia masih bisa merasakan pertempuran sengit di belakangnya. Saat ini, Yakunan tiba-tiba berkata, "Pertempuran sudah berakhir. Berhentilah." Milei berhenti, dia menurunkan Yakunan, lalu berbalik untuk melihat, dia sudah mati.
Yakunan melirik ke ujung langit. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepala. Tidak. Kekuatan aturan hukum di belakangnya menyelamatkan dia. Mile sedikit mengernyit, dan berkata dengan marah, "Sialan, ternyata panggil orang untuk bantu, benar-benar tidak tahu malu." Yakunan melirik Mile, "Apa kamu tidak malu saat berbicara seperti itu?" Mile bersambung,